Hari ini firman Tuhan akan bicara tentang yang namanya The Covenant for Dominion. Ini bicara tentang perjanjian. Dominion itu apa? Berkuasa. Ya, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca bersama dalam Kejadian pasal yang pertama ayatnya yang ke-28. Ini adalah kisah awal ketika baru saja Tuhan menciptakan manusia. Setelah itu Tuhan langsung menyampaikan. Ini perkataan pertama, ini adalah hal yang pertama, ini instruksi yang pertama yang Tuhan berikan kepada manusia pada saat kejadian. Yang kita akan baca ini Genesis ya. Kejadiannya manusia itu ketika kita dijadikan, ketika kita diciptakan, ketika kita dibangun oleh Tuhan. Apa yang ada di benak Tuhan untuk saudara dan saya. Mari kita baca Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Terus kemudian kata berikutnya itu yang saya mau garis bawahi. Apa itu? Ditulis di sana. Berkuasalah. Coba semuanya katakan berkuasalah. Lebih keras katakan berkuasalah. Paling keras katakan berkuasalah. Ditulis di sini berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi ketika Tuhan baru saja membentuk manusia dari debu dan tanah, menghembuskan rohnya sehingga manusia jadi makhluk hidup. Hal yang pertama yang Tuhan katakan sama manusia, berkuasalah. 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 Kita diciptakan untuk berkuasa. Jadi saat ini saya sedang berbicara kepada penguasa. Penguasa. Baru aminnya satu orang yang percaya. Anda percaya sama firman Tuhan? Saya sedang bicara kepada para penguasa. Oh, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan yang menciptakan kita. Bukan untuk dikuasai, tetapi untuk berkuasa. Oke, nggak tahu situasi kondisi apapun saat ini, tapi tangkap dulu rema Tuhan, tangkap dulu visinya Tuhan dengan iman saudara bahwa kita diciptakan untuk berkuasa, untuk memenuhi, untuk menaklukkan, untuk berkuasa. Jadi kalau saat ini kondisi saudara bukannya berkuasa, tapi malah dikuasai, tangkap rema firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu punya kuasa untuk mengubah hidup kita. And you shall know the truth will set you free. Engkau akan mengenal kebenaran, kebenaran akan memerdekakan engkau. Jadi kalau Anda mengenal firman Tuhan, maka kebenaran firman Tuhan akan mengubah posisi saudara dari dikuasai jadi berkuasa. Sekalipun secara jasmani, secara kesehatan, saudara belum berkuasa. Anda masih dikuasai dengan sakit penyakit di dalam tubuh saudara. Tetapi by faith, oleh iman, dalam roh saudara, mulai deklarasikan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku diciptakan untuk berkuasa. Mulai sekarang, oleh bilur-bilurnya, aku sembuh, aku sehat. Oke, kenapa itu perlu Anda lakukan? Karena yang terjadi dalam alam roh itu yang akan dimanifestasikan, kita alami secara jasmani. Apa yang ada di dalam hati dan pikiran saudara, Anda dalamnya sembuh, pikirannya sembuh, hatinya sembuh, sehat, walaupun tubuhnya masih sakit. Tapi kalau dalamnya sembuh, dalamnya sehat, maka kesembuhan dan kesehatan itu akan dimanifestasikan. Dan tubuh saudara yang tadinya sakit akan sembuh, sehat. Yesus ngomong, terjadilah sesuai imanmu.
Oke, jadi iman itu sesuatu yang belum kelihatan tapi kita percaya. Secara fisik, secara keuangan, saudara masih dikuasai oleh belenggu hutang. Dalam pekerjaan, Anda mungkin masih dikuasai oleh kegagalan. Terus salah langkah. Tapi hari ini, saudara katakan di dalam nama Yesus aku diciptakan untuk berkuasa. Mulai hari ini semua kegagalanku dirubah jadi keberhasilan. Aku pemenang, lebih dari pemenang bersama dengan Yesus. Amin. Jadi mulai hari ini lihat diri saudara dalam alam roh bebas hutang. Oh, saya deklarasikan jemaat keluarga Allah bebas hutang. Engkau tidak akan meminta pinjaman, tetapi engkau akan memberi pinjaman. Janji firman Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Walaupun secara jasmani kondisinya masih dikuasai, tetapi tangkap rema firman Tuhan dulu. Kita diciptakan untuk berkuasa. Bukankah itu yang dilakukan oleh Abraham? Secara fisik dia belum punya satu anak pun. Tetapi dalam hatinya ketika dia melihat bintang di langit, Tuhan ngomong sebanyak itu keturunanmu. Dia ngomong aku percaya. Dan karena hatinya percaya, secara fisik dia belum punya anak. Tapi dalam hatinya dia melihat aku bapak banyak bangsa. Dalam pikirannya dia berkata aku bapak banyak bangsa. Dan imannya itu yang ditangkap oleh Tuhan, kuasa Allah bekerja. Dan terjadilah sesuai dengan imannya Abraham yang tadinya secara fisik satu anak pun belum punya. Tapi kemudian sampai sekarang kita masih panggil Abraham Bapak Abraham. Dia jadi Bapak orang percaya. Boleh katakan amin? Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Secara fisik mungkin saudara belum berkuasa atas tanah dan bangunan di mana Anda tinggal. Atas rumah saudara. Tapi hari ini lihat dalam alam roh. Aku berkuasa. Aku diciptakan untuk berkuasa. Lihat dalam alam roh, di dalam nama Yesus, I am blessed. Aku diberkati, I am highly favored. Kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidupku. Seperti kasih karunia Tuhan melimpah untuk Maria. Kasih karunia Tuhan juga melimpah untuk hidupku. Oke, dan kalau Anda percaya itu, walaupun secara jasmani kayaknya mustahil. Satu rumah, Anda mikir ngumpulin DP aja nggak cukup. Tapi Anda akan melihat apa yang engkau percaya dalam hatimu, dalam pikiran saudara, yang engkau percayai. Tuhan punya kuasa membuat yang tidak ada jadi ada. Abraham yang gak punya satu anak pun jadi bapak banyak bangsa. Anda yang gak punya satu rumah pun, Anda akan dibuat berkuasa. Katakan amin, amin, amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Para pengusaha, Anda yang hari-hari bisnisnya sedang turun terus. Turun terus, parameternya turun terus, ordernya turun terus. Secara jasmani itu realita Anda. Tapi jangan sampai pikiran saudara juga ikut turun. Hati saudara ikut turun. Ya, masih ingatkah saudara minggu lalu firman Tuhan, ayat firman Tuhan. Sekalipun tubuh Abraham menjadi sangat lemah, tetapi imannya tidak turut menjadi lemah. Malah ia diperkuat dalam imannya. Jadi mulai hari ini parameter keuanganmu mungkin turun, orderanmu semuanya mungkin turun. Tapi dalam hatimu, imanmu terus gigih untuk berkata, aku diberkati, aku akan dibawa Tuhan tetap naik, tidak turun, terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Katakan amin, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Terjadi dalam hidup saudara. Jadi apa yang kau percaya dalam hatimu jangan dibentuk oleh situasi jasmani saudara. Oke, jangan biarkan situasi sekeliling saudara, kegagalan, keterbatasan membentuk iman kita jadi ambles. No, situasinya boleh gagal, sakit, terbatas, kekurangan, tapi imannya aku diberkati, aku sembuh, aku diurapi Tuhan, aku disertai Tuhan. Apa yang dikerjakan tangan ini dijadikan Tuhan berhasil. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Itu yang dialami Abraham. Itu juga yang dialami oleh Yusuf. Realitanya Yusuf statusnya waktu itu budak. Bukan cuma budak, tetapi dia di penjara. Tetapi status sebagai budak
Dan penjara yang mengurung dia secara jasmani tidak pernah bisa mengurung visinya, tidak pernah bisa mengubur impiannya. Dalam hatinya, pikirannya, aku penguasa. Kenapa? Karena dulu Tuhan sudah ngomong sama dia, kamu penguasa Yusuf. Dikasih mimpi, Yusuf aku angkat kamu jadi penguasa. Jadi statusnya budak, tapi imannya tidak pernah berubah jadi budak. Banyak orang keadaannya terbatas, terus kita ngomongnya imannya ikut aku wong cilik, aku orang kecil, aku gak bisa apa-apa. No. Statusmu boleh cilik, tapi hatimu harus besar. Status Yusuf boleh jadi budak, tapi hatinya berkuasa. Dan seturut dengan imannya itu terjadi. Yusuf dari yang tadinya budak, Yusuf yang tadinya di penjara, tetapi imannya, impiannya, penguasa itu yang dia percaya, itu yang dia pegang. Dan Tuhan kerjakan itu dalam hidupnya. Saya ajak saudara untuk percaya bahwa bersama Tuhan bukan kita diubah, ditentukan, dipengaruhi oleh situasi kita. Tapi kita yang mengubah situasi kita. Amin. Anda masih ingat bulan yang lalu ya? Bulan yang lalu. Waktu saya datang ke Solo ini saya cerita sama saudara. Ya, saya sengaja suruh pasang spanduk-spanduk di kota Solo. Nah, Anda jadi saksinya. Saat dunia ngomong, saat tokoh-tokoh besar ngomong, bumi dalam kegelapan. Semuanya gelap, 2023 gelap. Tapi kita pasang spanduk. Anda kan ngelihat ya, saksinya semuanya. Tahun super terang. Berapa saat kemudian saya baca pemerintah presiden kita ngomong, oh ternyata yang kita takutkan tidak terjadi. Kegelapan dirubah jadi terang. Boleh katakan amin, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya masih ingat ketika pertama kali saya memulai gereja kita di Jogja. Dan pada waktu itu memulai di kos-kosan, satu kelompok sel. Tetapi kalau saya setir di Jogja, di Jalan Raya Kota Jogja ngelihat gedung-gedung besar di situ, saya selalu tunjuk dalam nama Yesus gereja kita. Gereja kita besar kayak gitu, gereja kita besar kayak gitu. Dan setelah beberapa saat, apa yang saya perkatakan, Tuhan kerjakan. Coba saudara renungkan itu. Walaupun waktu berkata-kata itu, kayaknya impossible banget. Gak mungkin sekali. Tetapi setelah itu terjadi. Ya saya masih ingat juga waktu di Jakarta, saya waktu itu sama istri saya, sama mertua saya, Pak Arif dan Bu Arif. Ya, saya ajak mereka makan di satu area yang namanya Pantai Indah Kapuk. Dan saya ngomong waktu itu sama mereka, ada saksinya kan Pak Arif, Bu Arif di sini. Ya, saya ngomong kalau saya mau punya tempat, saya kepengen punya tempat di PIK. Waktu itu saya ngomong begitu. Yang waktu saya perkatakan, saya tidak membayangkan sampai jadinya seperti sekarang. Tapi yang kita percaya Tuhan pegang itu. Dan dengan caranya yang ajaib Tuhan yang membuat. Yang tidak ada, jadi ada. Jadi situasimu boleh nothing. Tapi engkau harus percaya something. Oke? Ada di tempat ini, saudara yang mungkin sudah menikah sekian tahun. Tapi belum punya anak. Miliki iman seperti Abraham. Lihat. Tuhan berkati saudara dengan anak mujizat, dengan anak yang terbaik. Tangkap itu, katakan amin. Ayo kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Waktu kita ke Nigeria, waktu saya sama Pak Obaja ke Nigeria, kita kaget. Karena kok bisa gereja sampai dalam skala seperti itu. Mereka gereja itu saudaraku punya wilayah 50.000 hektar. Itu kayak nggak kebayang. Kota Solo ini 4.000 hektar. Tapi wilayah gereja itu tanahnya 50.000 hektar. Berarti lebih dari 10 kali dari total seluruh wilayah kota Solo. Coba Anda renungkan itu. Kok bisa? Nggak mungkin. Tapi itu yang terjadi. Banyak orang cuma berhenti sampai di situ. Tapi saya sama Pak Obaja, kita tangkap itu. Dan kita perkatakan, kalau Tuhan bisa lakukan di Nigeria, Tuhan juga bisa lakukan di Indonesia. Kalau Tuhan bisa kerjakan di gereja itu, Tuhan bisa kerjakan di gereja kita. Oke, dan setelah itu saya ajak Pak Obaja, Pak, ayo kita putar-putar kota Solo. Loh kenapa? Kita ke utara, selatan, timur, barat, doa keliling. Setiap tempat yang diinjak telapak kaki kita, Tuhan berikan. Waktu kita ngomong itu kita kayak orang konyol. Karena kenyataannya gak mungkin. Karena kenyataannya impossible, gak bisa. Tapi ternyata dengan caranya yang ajaib.
Belum sampai seperti yang di Nigeria karena semuanya dalam proses. Ya, tapi dalam skala tertentu Tuhan mulai kerjakan yang tadinya tidak terbayangkan, dan oleh sekarang karena kasih karunia Tuhan anugerahkan tanah 20 hektar di Gondang Rejo karena kemurahan Tuhan. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang tadinya tidak kebayang untuk gereja di Indonesia itu kayak nggak mungkin, impossible, tapi sekarang jadi realita. Akan banyak hal-hal yang tidak mungkin dalam hidup saudara, tapi hari ini engkau tangkap rema firman Tuhan. Aku diciptakan untuk berkuasa. Terjadi dalam hidup saudara. Terjadi dalam hidup saudara. Terjadi dalam hidup saudara. Mari kita baca 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah. Siapa kamu di sini? Masih lemes? Siapa kamu di sini? Saya. Ayat ini buat siapa? Janji Tuhan ini buat siapa? Haleluya. Baca ayat ini untuk siapa terserah saudara masing-masing. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Tahukah saudara, engkau bukan orang sisihan, engkau bukan orang buangan, engkau orang pilihan. Saudara dan saya orang-orang yang spesial, kamulah bangsa yang apa? Terpilih. Tangkap itu. Kalau Anda baca firman Tuhan itu jangan lewatkan begitu saja. Mungkin manusia boleh membuang saudara, tapi Allah memilih saudara. Mungkin orang tuamu menyisihkan, mungkin teman-temanmu menolak engkau, tetapi Allah memilih saudara. Dan pilihan Allah tidak pernah salah. Ini orang-orang spesial yang ada di tempat ini. Ini penguasa-penguasa yang ada di tempat ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Frasa berikutnya, imamat yang rajani. Semuanya katakan imamat yang rajani. Lebih keras katakan imamat yang rajani. Paling keras katakan imamat yang rajani. Tahukah saudara apa itu imamat yang rajani? Imamat, imam itu orang yang mempertemukan manusia dengan Tuhan. Oke, jadi imam yang orang yang dibawa, yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa yang terhilang datang kepada Tuhan, ketemu dengan Tuhan, mereka diselamatkan. Itu imamat. Dan kita semua di sini adalah imam-imamnya Tuhan. Saudara semua adalah saksi-saksi Kristus. Imamat bukan sembarangan. Secara khusus dalam perjanjian baru Tuhan ngasih tahu jenis imam seperti apa yang ada di benaknya Tuhan, dalam plannya, dalam rencananya Tuhan, dalam visinya Tuhan untuk para imam-imamnya. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Semuanya katakan rajani. Apa itu rajani? Rajani artinya auranya raja. Otoritasnya raja. Imam tapi powernya raja. Dan Tuhan ngomong, kamulah imamat yang rajani. Raja itu berkuasa. Jadi di perjanjian lama, dari kitab Kejadian Tuhan menciptakan, dibangun, langsung Tuhan ngomong berkuasa. Di perjanjian baru diteguhkan, kamu imam yang berkuasa. Kamu bukan imam yang harus dilihat sama orang di sekelilingmu sambil kasihan banget ya kamu, perlu dibantu ya kamu ya. No. Kamu imamat yang rajani. Mentalitas seperti itu harus kita punya. Kalau saudara punya mentalitas yang perlu dikasih ini, perlu ditolong, mungkin Anda dapat belas kasihan, dapat pertolongan, tapi hidupmu nggak berubah. Saudara punya mentalitas rajani, mungkin orang tidak berbelas kasihan sama saudara, tetapi imanmu akan diurapi oleh Tuhan. Kuasa Allah bekerja dalam hidupmu dan kehidupanmu akan dirubah oleh Tuhan. Imamat yang rajani. Para KKS di tempat ini, Anda imamat yang rajani. Para pelayan Tuhan, Anda imamat yang rajani. Banyak orang Kristen gak ngerti kebenaran ini. Termasuk para pendeta. Sehingga banyak pendeta yang hidupnya kayak dikasihani, kasihan banget jadi pendeta, ditolong ya.
Tahukah saudara, itu adalah konsep imam di benak manusia. Tapi konsep imam di benaknya Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan yang menciptakan kita. Rajani, berkuasa. Jadi mulai hari ini jangan memandang diri terlalu rendah. Jangan memandang diri terlalu kecil. Seperti Yusuf tadi saya katakan. Posisinya di bawah, budak, di penjara. Tapi aura rajanya tetap ada. Mentalitas rajanya tetap ada. Visi rajanya tetap ada. Dan seperti yang dia percaya, Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Itu dia. Secara jasmani tubuh kita kayaknya sedang digerogoti dengan sakit penyakit. Tapi iman kesembuhan tetap ada. Iman kesehatan tetap ada. Secara keuangan mungkin kita sangat terbatas. Tetapi dalam hati saudara, jangan keterbatasanmu mengecilkan kuasa Tuhan. Walaupun secara jasmani keuangan saudara terbatas. Tapi lihat dengan mata iman saudara. Aku diberkati oleh Tuhan. Aku diberkati berlimpah-limpah. Imamat yang rajani. Ini imam-imam semua di tempat ini. Amin. Coba lihat samping kanan dan kiri saudara, imam. Katakan imam. Kalau itu enggak masalah ya, kita ngomong yang satu dengan yang lain, imam, oke. Tapi sekarang lakukan hal yang sama. Ngelihat kiri kanan saudara, katakan, kamu raja. Oke, sekarang lihat ke depan sini. Tadi waktu samping saudara ngomong kamu raja. Sebagian orang kayak minder, enggak lah. Dalamnya belum jadi raja, pikirannya belum jadi raja, makanya tetap di bawah terus. Perubahan hanya bisa terjadi dimulai hatinya rajani, pikirannya rajani, visinya rajani, mentalitasnya rajani. Kamulah bangsa yang terpilih dan imamat yang rajani. Mulai hari ini perubahan dimulai. Mulai hari ini keterbatasanmu dirubah jadi tidak terbatas. Mulai hari ini kegagalan dirubah jadi keberhasilan. Mulai hari ini sakit penyakit dirubah jadi kesembuhan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Itu the covenant of dominion. Itu perjanjian untuk hidup berkuasa. Jadi orang Kristen itu bukan orang rendah hati, itu bukan berarti tidak berkuasa. Anda bisa berkuasa dan rendah hati. Anda bisa tidak berkuasa dan sombongnya minta ampun. Berkuasa ya berkuasa, rendah hati ya rendah hati. Jadi saya berdoa, saudara berkuasa. Saya berdoa, saudara juga rendah hati. Haleluya. Tapi berkuasa dari sejak kejadian, Tuhan membentuk kita dari debu tanah. Langsung ngomongnya berkuasa kamu. Taklukkan bumi. Penuhi itu. Wow. Di perjanjian baru, kamu bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Itu yang di benak Tuhan. Orang Kristen tidak seharusnya dikasihani. Orang Kristen harusnya memancarkan kemuliaan Allah. Itu imamat yang rajani. Nah sekarang pertanyaannya, siapa di sini yang mau hidup sebagai imamat yang rajani itu? Siapa yang mau hidup di dalam covenant of dominion itu? Punya otoritas ilahi untuk berkuasa itu. Saya mau bagikan sama saudara. Yang pertama, dimulai dari lahir baru di dalam Kristus. Waktu saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terima Dia dalam hatimu, engkau lahir baru. Nah, lahir baru itu bukan sekedar menghindari neraka, terus kemudian masuk surga. Yes, tentunya itu betul. Tapi itu hanya sebagian kebenarannya. Tahukah saudara, lahir baru, terima Yesus. Artinya Anda dikasih tiket untuk hidup berkuasa. Yes, mari kita baca. Efesus 1 ayat 18 sampai 21. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Semuanya katakan mata hatiku terang.
Itu penting loh. Kalau mata hatinya sudah gelap, ngelihatnya aku sumpek, badanku sakit-sakitan, aku orang gagal, aku selalu sial. Itu mata hatinya gelap. Yusuf boleh dipenjara, dia boleh jadi budak, tapi mata hatinya terang. Aku penguasa. Itu mata hati. Beda sama mata jasmani. Mulai hari ini dalam nama Yesus, mata hatimu diurapi oleh Roh Kudus jadi terang. Yang engkau lihat jadi terang. Visi dalam hidupmu jadi terang. Amin. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti. Kalau enggak terang enggak mengerti. Hanya yang terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Seperti apa kalau orang itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Lihat nih. Apa yang terkandung di dalam kelahiran baru. Terima Yesus itu apa yang terkandung dalamnya? Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Anda coba lihat tadi. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Betapa kayanya kemuliaannya. Itu kalau orang Solo ngomongnya suge. Pol. Mantep Pak ya. Itu bukan cuma orang kaya. Sugih tenan. Seperti itu. Bahkan lebih dari itu. Alkitab ngomong. Kalau engkau punya Yesus dalam hatimu. Engkau lahir baru dalam Yesus Kristus. Betapa kayanya kemuliaannya yang disediakan bagi orang-orang kudus. Artinya ada destiny besar dalam hidup saudara. Ada rencana Tuhan buat masa depan saudara. Amin. Jenis kehidupan kayak gitu. Lanjutkan lagi. Ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kuasanya akan hebat kalau engkau percaya. Kalau engkau nggak percaya, ya aku kan kenyataannya gagal. Aku kan nggak punya anak. Aku sudah doa minta jodoh yang nggak pernah dikasih Tuhan. Kalau engkau nggak percaya, kuasa Tuhan yang hebat tidak akan dimanifestasikan dalam hidupmu. Tapi buat Anda yang percaya, saya mau sampaikan berita baik buat saudara. Kuasanya yang hebat akan dikerjakannya dalam hidup saudara. Amin. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Perhatikan ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi pengharapan di dalam Yesus bukan hanya buat di dunia yang ini saja, tetapi juga di dunia yang akan datang. Berarti cuma satu apa dua-duanya? Dua-duanya. Bukan cuma di dunia yang akan datang, tetapi juga di dunia ini. Banyak orang Kristen terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan nunggu suatu saat nanti masuk surga. Di dunia akan datang. Tapi saya punya berita baik buat saudara. Kalau ada Yesus dalam hatimu, di dunia ini surga sudah dimulai. Ya, saat ini juga surga dimulai. Amin. Itu terima Yesus yang benar kayak gitu. Mulai hari ini hidupmu gak lagi kayak neraka. Mulai hari ini, surga ada dalam hidupmu, surga dalam pernikahanmu, surga dalam kesehatanmu, surga dalam pelayananmu, surga dalam setiap aspek hidupmu. Tepuk tangannya mulai paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Buat saudara yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dimanapun Anda berada. Ini opportunity, ini kesempatan yang baik buat saudara. Atau buat saudara yang sudah terima Yesus tapi Anda sempat undur. Anda sempat ragu. Apakah saudara diselamatkan apa tidak? Masuk surga apa tidak? Memulai surga di bumi apa tidak? Saya ajak saudara doa ya sama Tuhan. Kita ambil 1 menit ya.
Ayo buka hati saudara, angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku, selamatkan aku. Mulai sekarang, hidupku milik Yesus. Aku mau mengiring Yesus, melayani Yesus, sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Rahasia yang kedua, gimana kita hidup berkuasa dengan otoritas ilahi Tuhan. Yang kedua adalah pahami perjanjian Tuhan, covenant Tuhan dalam firman-Nya. Bulan ini kita bicara banyak tentang covenant. Kenapa? Karena hanya ketika kita memahami perjanjian sama Tuhan, maka urapan berkuasa itu akan mulai dimanifestasikan dalam hidup kita. Kita baca 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Janji itu ada bobotnya beda-beda. Anda dikasih janji apa? Nanti kasih janji beli permen karet ya. Ya, cuma permen karet. Tapi yang Tuhan kasih sama kita, janji-janji yang apa? Berharga. Itu janji yang ada dalam perjanjian, di dalam covenant-nya Tuhan. Dan yang sangat besar. Sangat besar. Tahukah saudara, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu bukan kecil-kecilan. Umat Tuhan di tempat ini, mulai tahun ini, yang Tuhan akan buat besar dalam hidupmu. Mujizat yang Dia kerjakan besar. Kemenangan yang Dia akan kerjakan besar dalam hidupmu. Amin. Pas saat ini ada kayak yang di hati saya dorongan untuk memperkatakan di tempat ini ada yang Tuhan akan kasih rumahnya besar. Oh, kalau ini aminnya kencang sekali. Haleluya. Berarti banyak orang yang kepengen punya rumah. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Ini bicara tentang covenant, perjanjian sama Tuhan. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam apa? Semuanya katakan kodrat ilahi. Saya bacain dulu ya. Kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Jadi di sini ditulis ada yang namanya kodrat ilahi. Kita semua punya kodrat alami. Tapi ada di dalam perjanjian, di dalam Kristus, yang namanya kodrat ilahi. Waktu Petrus masuk di dalam kodrat ilahi itu, tiba-tiba sesuatu berubah. Petrus yang tadinya up and down dalam imannya, Petrus yang tadinya ditegurin terus, dimarahin terus sama Tuhan Yesus, kamu kecil imannya, gitu aja ngusir iblis aja gak bisa, ngelakuin mujizat gak bisa. Petrus yang sama begitu kepenuhan Roh Kudus ambil bagian dalam kodrat ilahi. Alkitab mencatat. Alkitab yang sama itu mencatat. Bayangannya saja menyembuhkan orang sakit. Itu kodrat ilahi. Paulus yang tadinya Saulus, penganiaya umat Tuhan. Tapi ketika dia ambil bagian dalam kodrat ilahi itu, sapu tangannya aja ditaruh atas orang sakit sembuh. Itu namanya kodrat ilahi. Mungkin kodrat alamimu sangat kecil dan terbatas, sakit-sakitan, nasibnya sial, buruk, jelek. Tetapi kalau engkau mengenal covenant, perjanjiannya Tuhan, maka engkau bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Sehingga apa saja yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Saya berdoa mulai hari ini kodrat ilahi dimulai dalam hidup saudara. Jangan cuma kodrat alami seperti orang-orang yang di luar sana. Yang belum percaya sama Tuhan. Mulai sekarang ambil bagian dalam kodrat ilahi itu. Melalui apa? Firman-Nya. Jadi komitmen kita sama firman Tuhan menentukan seberapa kodrat ilahi yang akan diizinkan Tuhan bermanifestasi dalam hidup kita. Kuncinya firman-Nya. Makanya berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan, Taurat Tuhan,
dan yang merenungkannya siang dan malam. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang kalau ngerjain ini berhasil, oh ini gagal, ini ya masih oke lah. Tapi kalau sampai dalam level, pegang ini jadi, pegang ini jadi, pegang ini jadi. Itu oleh kuasa firman-Nya. Baca Alkitab saudara. Sudahkah hari ini di rumah Anda secara pribadi Anda baca Alkitab? Bagaimana dengan kemarin? Tahukah saudara komitmen kita sama firman Tuhan menentukan seberapa urapan berkuasa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Pastor David Oyedepo, dia itu komitmen sama firman Tuhan itu kencang sekali, kuat sekali. Karena itu dia bersaksi dengan rema dari firman Tuhan. Dia bangun universitas terbesar di benuanya, bukan cuma di kotanya. Di benuanya. Begitu jadi, itu ibaratnya kalau Indonesia itu kayak UGM-nya, UI-nya gitu. Begitu jadi, dia buat universitas kedua terbesar lagi. Begitu jadi, dia buat yang ketiga. Nggak tahu sudah jadi atau belum. Oleh kuasa firman-Nya, dia membangun pelayanan yang terbesar, gereja terbesar. Oleh kuasa firman-Nya, dia membangun kota yang terbesar di Afrika. Sudah tahu nggak? Mereka membangun mega project development properti terbesar di benua itu. Oleh kuasa firman-Nya. Banyak orang ngejar buku-buku motivasional tanpa menyadari kitab Alkitab yang kita punya. Itu sumber power, sumber kuasa, sumber hikmat. Dan kalau hikmat Tuhan datang dalam hidup saudara, maka Tuhan akan membuat Anda berkuasa oleh firman-Nya. Kalau kita nggak nangkap firman-Nya, nggak ada itu di Gondang Rejo. Tapi oleh firman-Nya yang tidak ada jadi ada. Itu oleh firman aja, terang jadi, maka terang jadi. Oleh firman-Nya Tuhan ngomong tumbuhan jadi, maka tumbuhan jadi. Kalau Anda punya firman itu, maka ada kuasa membuat yang tidak ada jadi. Yang tidak ada tadinya jadi. Kesembuhan yang tidak ada jadi. Jodoh yang tidak ada jadi. Anak yang tidak ada jadi. Toko yang belum ada jadi. Oleh firman-Nya. Buka Alkitab saudara dan mulai hari ini komitmen baca Alkitab. Baru satu yang amin? Baca Alkitab. Renungkan Alkitab saudara. Pikirkan Alkitab saudara. Serap Alkitab saudara. Satu hikmat Tuhan kasih, satu rema Tuhan kasih. Hidupmu akan diperbesar berlipat kali ganda. Yang ketiga, urapan berkuasa. Yang ketiga, kuncinya. Membangun hubungan dengan yang punya kuasa. Jadi hubungan kita sama Tuhan menentukan seberapa urapan berkuasa akan diberi sama kita. Power itu Tuhan kasih dipengaruhi sama hubungan kedekatan saudara sama Tuhan. Ya, secara jasmani bukankah juga sama seperti itu? Saudara nggak punya koneksi sama saudara punya koneksi sama yang di atas, sama pejabat, sama yang punya power, sama apa beda? Bedalah. Anda punya koneksi ke balai kota dan tidak punya koneksi, bedalah. Anda punya koneksi ke jenderal, ke menteri dan tidak punya, beda. Anda cari kerja, Anda direkomendasi oleh koneksi yang powerful sama tanpa rekomendasi, beda. Secara jasmani gitu, lebih dari itu. Secara rohani, secara ilahi. Tuhan akan kasih powernya sama orang yang dekat sama dia. Dan saya berdoa tahun ini Anda membangun hubungan dan kedekatan yang lebih dan lebih lagi dengan Tuhan dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya. Ini tahun Anda begitu intim, begitu dekat, begitu karib dengan Tuhan.
Nanti lihat saudaraku ya, kalau koneksi itu sudah establish, koneksi itu sudah terbangun, hati Tuhan itu terbuka, Tuhan itu gampang nih kasih kepercayaan, nih kasih. Satu kepercayaan Tuhan aja akan membuka akses semua yang tertutup, terbuka semua buat saudara. Jadi saudara, satu saja Tuhan bukakan pintu, Tuhan kasih sama saudara, karena ada koneksi sama Tuhan. Hidupmu gak bisa sama lagi. Hidupmu gak mungkin size-nya, ukurannya tetap kecil. Langsung digedein, di-upgrade. Koneksi kuncinya. Mari kita lihat apa yang dialami oleh Esther. Pada waktu itu bangsanya mau dibasmi oleh orang jahat namanya Haman. Ini pejabat tinggi, wakil raja yang punya intrik membasmi orang Yahudi. Tapi terus kemudian Tuhan pakai Esther untuk membalikkan situasi itu. Nah setelah itu raja menyampaikan sesuatu yang luar biasa sekali. Mari kita baca Esther 8 ayat 7 sampai 8. Maka jawab Raja Ahasiweros kepada Esther sang ratu serta kepada Mordekai orang Yahudi itu, harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Esther. Tadinya punya Haman ini, yang punya power siapa? Raja. Raja ngomong pindah ke sini. Jadi Esther terima transferan. Transferan itu terjadi karena koneksinya sama raja. Buat orang-orang yang punya koneksi sama raja di atas segala raja, Yesaya 60 akan Anda alami. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Itu bukan sembarang loh. Itu yang punya koneksi sama yang atas. Lanjutin lagi. Dan Haman sendiri telah disulakkan pada tiang karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja, suruh nulis tuh. Atas nama raja apa yang kamu pandang baik loh, bukan yang dipandang baik oleh raja. Raja ngomong, yang kamu pandang baik tulis. Terserah apa, tulis. Apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi dan meteraikan surat itu dengan cincin meterai raja. Dikasih cap, suruh ngecap sendiri, suruh nulis sendiri, suruh ngecap sendiri. Karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Coba Anda renungkan ini. Itu ibarat saudara dikasih cek kosong, suruh nulis sendiri, angkanya berapa di sana, tinggal ditok. Itu cap meterai raja, transfer dimulai. Coba Anda renungkan. Raja berani ngelakuin itu bukan sama sembarangan orang, tapi orang terdekat sama dia. Lihat saudaraku, Tuhan kita itu powernya bukan abstrak. Kalau pejabat punya power yang real, pengusaha punya power yang real, jauh lebih dari itu. Allahmu powernya sangat nyata. Karena itu bangun hubungan sama Tuhan. Kalau pagi tadi Anda melewatkan waktu doa pribadimu sama Tuhan, yang rugi bukan Tuhan, kita yang rugi. Kita yang butuh ngelobi Tuhan, kita yang butuh PDKT sama Tuhan, kita yang butuh bangun koneksi sama Tuhan. Saudara, berapa banyak orang yang ngomong sibuk gak punya waktu doa pribadi. Kering hidupmu, gak di backup sama Tuhan. Oh Tuhan ngomong, oke, kamu gak punya waktu buat aku, you are on your own, jalan sendiri aja, kerja sendiri aja. Rasain seperti apa? Tanpa disertai Tuhan. Sadarilah bukan Tuhan yang butuh kita, kita butuh Tuhan. Ayo mari sadari kita butuh Tuhan. Para pengusaha sadari kita butuh Tuhan. Para pejabat sadari kita butuh Tuhan. Siapapun saudara, kita butuh Tuhan. Bangun koneksi, kedekatan sama Tuhan. Minimal doa 1 jam sehari. Lebih dari itu 2 jam, tingkatkan 3 jam. Bangun kedekatan sama Tuhan, waktu pribadi.
Lanjutin yang keempat. Hidup dalam kerendahan hati dan ketaatan. Kita baca Filipi 2 ayat 8 sampai 10. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Lihat ini, rahasianya Yesus kenapa begitu berkuasa. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya. Karena itu tadi, bukan yang lain. Karena merendahkan diri dan taat sampai mati. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia. Jadi ternyata yang ditinggikan oleh Allah itu bukan sembarangan. Bukan, pokok saya mau ditinggikan, amin. Bukan kayak gitu. Tapi yang ditinggikan oleh Allah, lihat Yesus, yang merendahkan diri dan taat, bahkan taat sampai mati. Lihat, nggak sembarangan promosi dari Tuhan itu covenant perjanjian. Yesus pun harus melalui itu merendahkan diri dan taat sampai mati. Ada banyak orang disuruh taat, mau kita sendiri. Nggak dapat saudara. Karena Yesus merendahkan diri dan taat sampai mati. Ditulis, itulah sebabnya. Yang itu loh, itu kamu ngeliat itu. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Kerendahan hati dan ketaatan kita akan menyebabkan Allah meninggikan kita. Makanya cari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Cari kerajaan Allah dulu. Utamain kerajaan Allah dulu. Banyak yang mikir urusan sendiri-sendiri dulu kan. Waktu pribadi dulu kan. Happy dulu sendiri kan. Enak sendiri dulu kan. Gak dapet. Karena Tuhan ngomongnya cari dulu kerajaan Allah. Bersaksi dulu, selamatkan jiwa dulu. Kembangin kerajaan Allah terlebih dahulu. Dan Yesus ngomong gini. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu covenant, itu deal. Ayo kita buat perjanjian. Tuhan ngomong, Yesus yang ngomong. Matius 6 ayat 33 itu Yesus yang ngomong. Ayo buat perjanjian. Kamu cari dulu kerajaan Allah, kebenaran, dan semua ditambahkan kepadamu. Akan ada orang-orang di tempat ini mulai hari ini berhenti doa minta diberkati. Karena berkat itu otomatis ditambahkan kepadamu. Tanpa doa, tanpa minta itu ditambahkan. Kalau Anda cari kerajaan Allah dan kebenarannya dulu. Bukan cari urusan kita sendiri dulu, kepentingan kita, happy-nya kita dulu, enaknya kita dulu. Kerajaan Allah dulu, jadi saksi dulu. Selamatkan jiwa dulu, melayani Tuhan dulu. Perluas kerajaan Allah dulu. Yesus ngomong, maka semuanya ditambahkan. Dan Yesus merendahkan diri, taat sampai mati melakukan semuanya itu. Karena itulah Allah meninggikan dia. Dan dikaruniakan nama di atas segala nama. Lihat saudaraku, semuanya transfer ke Yesus. Makanya kerendahan hati itu akan menentukan sejauh apa urapan berkuasa Tuhan bisa kerjakan dalam hidup saudara. Yang kelima, secara waktu harusnya saya sudah selesai ya. Tapi terus saja ya. Oke, karena saya tahu di tempat ini ada orang-orang yang dalam ibadah ini hidup saudara sedang dirubah. Dimulainya sekarang. Perubahan itu dimulainya sekarang. Yang kelima, rahasia yang kelima untuk urapan berkuasa adalah berpuasa. Yuk puasa. Puasa lagi. Karena berpuasa itu akan menarik kuasa Allah, menambahkan kuasa Allah untuk kita berperang dan menang. Waktu murid-muridnya mengusir setan, nggak bisa. Yesus ngomong, jenis yang ini hanya bisa melalui doa,
puasa. Berarti ada setan tertentu yang akan pergi. Ada kemenangan tertentu kita bisa dapat kalau kita puasa. Banyak orang kemenangannya kecil, banyak orang kemajuannya kecil. Kenapa? Karena tidak berpuasa. Jenis ini nggak bisa tanpa puasa. Nggak bisa tanpa puasa. Harus, Yesus ngomong harus melalui doa dan puasa. Kadang-kadang ada sebagian orang ngomong gini, wah saya takut bersaksi. Nanti kalau bersaksi malah diganggu iblis, diserang iblis, kita hidupnya malah kacau semua. Sebagian orang, wah saya nggak mau jadi KKS, ketua kelompok saya nggak mau melayani, cari perkara sama iblis. Saya melayani malah dikacaukan oleh iblis. Saya mau ngomong sama saudara gini, Anda tidak cari gara-gara sama iblis, bukan berarti iblis tidak cari gara-gara sama saudara. Anda mau memerangi dia, ya Anda perang. Anda damai ya. Dia yang akan memerangi saudara. Kalau saudara nggak maju memerangi iblis, Anda ngumpet, Anda pokok cari damai aja, nggak cari gara-gara. Dia itu iblis itu bukan jenis orang yang penuh kasih, yang kalau kamu nggak cari gara-gara, dia nggak cari gara-gara. Ini pencuri, pembunuh, pembinasa. Dia cari mangsa empuk. Yang mana ini yang paling gampang dikerjain ini? Yang mana paling penakut ini? Anda nggak cari gara-gara sama iblis, saya yakinkan iblis yang akan duluan memerangi hidupmu. Dan waktu iblis yang datang memerangi engkau, kalau saudara yang diserang, saudara terus kemudian berjuang mempertahankan diri. Kalaupun engkau menang, gak dapat apa-apa karena engkau yang diserang. Tapi kalau engkau kalah, wilayahmu direbut sama iblis. Berkatmu direbut sama iblis. Beda ceritanya kalau kita yang maju. Kita yang cari gara-gara. Kita yang memerangi iblis. Kalau kita yang memerangi, kita belum menang, itu proses perjuangan. Tapi kalau kita menang, kita dapat wilayah baru. Kita naik level yang baru. Dan saudara dan saya dibawa Tuhan from glory to glory. Kemuliaan yang lebih besar lagi, yang lebih besar lagi, yang lebih besar lagi. Banyak orang tidak mau perang sama iblis. Kemuliaannya diperkecil terus, direbutin terus. Dari kemuliaan pada kemuliaan tapi semakin kecil, bukan semakin besar. Kemuliaannya diperkecil terus. Gara-gara takut perang sama iblis. Tolong lihat bangsa Israel generasi pertama yang takut perang sama raksasa di tanah perjanjian. Apakah mereka dapat tanah perjanjian? Lihat endingnya, mati di padang gurun. Tapi buat generasi kedua yang gak takut perang, ayo sini raksasa, ayo sini iblis. Setiap jengkal tanah perjanjian, ambil lagi, rebut lagi, diperbesar dari kemuliaan pada kemuliaan yang semakin besar. Jangan hindari peperangan rohani. Maju saudara, maju. Mulai hari ini engkau maju bersaksi. Mulai hari ini engkau maju melayani Tuhan. Mulai hari ini engkau maju memerangi iblis. Karena saudara enggak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai saudara. Ada Tuhan yang bersama dengan saudara. Dan bersama Tuhan engkau menang. Yang terakhir. Yang keenam. Kehausan dan kelaparan akan Roh Kudus. Seberapa kehausan dan kelaparan saudara akan Roh Kudus. Sebesar itu kuasa yang dia akan berikan dalam hidup saudara. Kenapa? Kisah 1 ayat 8. Kamu akan terima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sama-sama kamu terima kuasa kalau Roh Kudus turun. Kalau Anda terima kepenuhannya sedikit, kuasanya kecil. Tapi kalau ada kelaparan rohani yang besar, untuk engkau terima Roh Kudus lebih lagi ya Tuhan. Maka kuasa yang akan diberikan dalam hidupmu besar. Kalau kuasamu besar, wilayahnya tambah luas. Dominnya tambah besar. Influence-nya tambah besar. Jadi berkatnya tambah besar. Kemenangannya tambah besar. Karena kuasanya tambah besar. Ditentukan dengan seberapa kepenuhan Roh Kudus yang kau alami.
Janda Sarfat yang datang sama Nabi Elia minta tolong karena anaknya mau direbut dan dijual jadi budak itu karena berhutang. Elia ngomong, sediain tempayan, pinjem. Nanti yang kamu sediakan Tuhan isi. Kalau kita jadi janda Sarfat itu kita mikir loh, yang aku punya itu kan sedikit minyak dalam buli-buli. Cukup nggak memenuhi satu tempayan aja? Nggak cukup. Ini minyak dalam buli-buli untuk memenuhi satu tempayan aja jauh. Ngapain aku harus nyediain 2, 3, tempayan 1 aja cukup lah. Ya maksimal 2 lah. Saya mau ngomong sama saudara. Ketika kuasa Allah terjadi, mujizat terjadi yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada jadi ada. Saya tanya, kalau dia sediakan cuma satu tempayan itu penuh nggak dengan minyak? Penuh, tapi dapatnya cuma 1. Kuasa Tuhannya sama, tapi dapatnya dia cuma 1, sedikit. Kalau yang dia sediakan sedikit. Kalau dia sediakannya 1000. Dan kuasa Tuhan bekerja. Saya mau tanya, kuasa Tuhan cukup nggak menuhin 1000? Cukup 1000 penuh. Jadi kuasa Tuhannya sama, tapi yang membatasi bukan Tuhan. Yang membatasi kehausan dan kelaparan kita sendiri akan Tuhan. Yang membatasi iman kita sendiri sama Tuhan. Kalau saudara percayanya besar, maka 1000 pun Tuhan penuhkan buat saudara. Karena tanpa kuasa Tuhan 1 pun tidak penuh. Tapi dengan kuasa Tuhan 1000 pun penuh. Lihat itu saudaraku. Makanya jangan pernah batasi Tuhan. Karena akan ada momennya. Tuhan tuh ngelihat. Oke, waktu minyakmu masih sedikit dibuli-buli. Waktu modalmu masih sedikit. Kemenanganmu masih sedikit. Omsetmu masih sedikit. Kesehatanmu masih sedikit. Kebahagiaanmu masih sedikit. Berapa tempayan yang engkau sediakan? Karena itu yang menentukan seberapa banyak engkau dipenuhi sama Tuhan. Dulu saya ini orang yang banyak berhutang. Jadi waktu itu saya ingat beli mobil kredit. Beli handphone nyicil. Yes. Beli rumah kredit. Refinance. Sampai waktu di Jakarta, di tempat kita yang di mall, Soho Capital, kita beli 1 lantai, itu kredit juga. Imannya saya, ya perlu kredit lah untuk itu bisa. Dan sesuai iman saya, jadi bisa juga. Tapi sampai di satu titik, waktu saya di Nigeria lihat, wih ini sebesar ini, tanpa hutang. No, sama sekali. Debt free. Semua yang gede ini dibangun tanpa hutang. Sejak waktu itu saya nangkep, oh kalau saya nyediain tempayan cuma 1, ya dapat jadi juga tapi cuma 1. Tapi saya nyediain 1000, jadinya 1000. Saya mulai percaya, sekarang tanpa hutang jadi. Di gedung yang kedua, yang baru saja jadi, gedung di PIK gereja kita itu dibangun tanpa hutang. Lebih besar pun jadi. Saya mau ngomong sama saudara, jadi nggak jadi itu bukan urusan hutang apa nggak hutang. 1 tempayan penuh, nggak penuh itu bukan 1 apa 1000 tempayan. 1 aja penuh, itu butuh kuasa Tuhan. Tapi ketika kuasa Tuhan itu bekerja, seberapa imanmu, seberapa kerinduanmu, seberapa kehausanmu, Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Amin. Nanti yang di Gondang Rejo, kita perkatakan tanpa hutang jadi. Mari bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini. Ku diciptakan untuk berkuasa, ku dibangkitkan jadi pemenang
Mari pahlawan-pahlawan Allah, serukan haleluya, haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Mujizat besar masih terjadi dalam hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Mujizat besar selalu terjadi atas gereja. Saya tahu waktu tadi Anda bersorak-sorai haleluya, haleluya, maka Tuhan dalam alam roh sedang mengerjakan kemenangan itu dalam hidup saudara. Karena butuh iman. Di saat Abraham tidak punya satu anak pun, tetapi dia percaya, aku bapak banyak bangsa. Butuh iman untuk Kaleb yang sudah berjuang puluhan tahun sampai tua, tapi belum juga dapat 1 meter persegi pun di tanah perjanjian. Untuk dia tetap percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita diciptakan untuk berkuasa. Kita diciptakan rencana Tuhan. Kita menguasai tanah perjanjian. Pada puluhan tahun berjuang tidak juga bisa menguasai. Tetapi kenyataan itu tidak mengubah iman dalam hatinya. Pokok tetap berkuasa. Tanah perjanjian tetap milikku. Itu iman. Mungkin sekarang Anda sedang berperang melawan sakit penyakit. Mungkin sekarang Anda sedang dibelenggu oleh hutang piutang, oleh kegagalan, oleh banyak keterbatasan dalam hidup saudara. Tapi hari ini engkau katakan dengan iman, aku diciptakan untuk berkuasa. Semuanya katakan, aku pemenang. Lebih dari pemenang. Di dalam nama Yesus, aku lakukan perkara-perkara yang besar, ajaib bersama Yesus. Tepuk tangannya yang paling meriah. Ku nyanyi haleluya, ku sorak mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Mujizat besar selalu terjadi atas gerejaku. Baru saja ketika saudara menyanyi, Tuhan taruh di hati saya, di tempat ini ada orang yang dalam hidupnya, dalam perjuangannya, dalam kesehatannya, di dalam pekerjaannya, keuangannya turun terus. Terus turun. Parameternya turun terus. Tapi hari ini, di saat realita turun terus seperti itu yang engkau lihat dan engkau alami dan hatimu sesak, ambil tindakan profetik. Bersorak-sorai, sorak pekik kemenangan. Tuhan berperang dan Tuhan memberikan kemenangan kepada saudara. Dan mulai hari ini katakan di dalam nama Yesus, mulai sekarang aku tidak turun lagi. Aku naik, tetap naik, tidak turun, terbang tinggi bersama Yesus. Suara-suara yang paling meriah. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Mujizat pasti terjadi dalam hidupku. Amin, amin. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Mujizat
gerejaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat dua tangan saudara dan terima berkat Tuhan ini. Diberkati saudara oleh Tuhan, diberkati keluargamu oleh Tuhan, diberkati studi dan pekerjaanmu oleh Tuhan, diberkati kesehatan dan masa depanmu oleh Tuhan, diberkati pertumbuhan rohani dan pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan amin.